Sebelum memulai video ini, perkenalkan saya Gloria Angelina Liberty, NIM 201041713 kelas A1 Manajemen. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 dengan dosen pengajar Bapak Adi Mursalim. Tugas ini saya buat tentang ringkasan bab 6, yaitu bauran pemasaran produk. Bauran pemasaran adalah seperangkat alat taktis yang dapat dikendalikan, yang dapat dipadukan oleh tim untuk menghasilkan respon yang diinginkan oleh pasar sasaran. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen, baik produk nyata maupun produk tidak nyata atau jasa, sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan pasar. Ada dua macam produk, yaitu consumer goods atau organisasi konsumsi dan industrial goods atau barang produsen. Consumer goods sendiri adalah barang yang digunakan secara langsung oleh konsumen dan tidak dijual kembali. Consumer goods terbagi menjadi tiga, yaitu convenience goods atau kemudahan dalam memperoleh, yaitu barang yang dapat dibeli atau dikonsumsi oleh konsumen, di mana dalam memperoleh barang tersebut konsumen tidak perlu mengeluarkan daya upaya yang sulit, karena barang tersebut biasanya berada di sekeliling konsumen. Contohnya seperti barang pokok, yaitu beras, gula, sikat gigi, dan lain sebagainya. Kedua, shopping goods, yaitu barang yang dibutuhkan konsumen, di mana dalam memperoleh barang tersebut konsumen perlu mengadakan perhatian terlebih dahulu atau perbandingan dari satu toko atau display dari toko satu ke toko yang lainnya. Yang ketiga yaitu specialty goods, yaitu barang yang dibeli konsumen di mana saat pembelian para konsumen memerlukan upaya khusus seperti menabung atau dikarenakan jarak yang jauh. Contohnya mobil, pergi ke rekreasi, dan menabung di bank. Yang kedua, industrial goods atau barang produsen, merupakan barang yang dibeli untuk diperdagangkan lebih lanjut atau barang yang dipakai dalam proses pengolahan lebih lanjut. Yang pertama ada raw materials atau bahan-bahan mentah. Contohnya besi, baja, kapas, dan kayu. Kedua ada fabricating materials atau bahan kebutuhan pabrik. Contohnya tekstil. Ketiga, operating supplies atau bahan-bahan kebutuhan operasi. Contohnya seperti bensin, solar, dan oli. Yang keempat, instalasi atau peralatan yang vital. Contohnya mesin penggiling tebu pada pabrik gula. Kelima, accessory equipment atau peralatan tambahan. Contohnya akuntan publik, tenaga kerja kontrak, dan lain sebagainya. Ada beberapa macam perlakuan terhadap produk agar permintaan terhadap produk meningkat, yaitu yang pertama packing, yaitu pengemasan atau pembungkusan barang-barang dengan tujuan untuk melindungi barang agar tidak rusak dan tetap utuh. Contohnya TV dibungkus dengan kayu, karton, busa agar tahan dari guncangan. Yang kedua branding. Branding merupakan simbol yang digunakan pada suatu produk agar produsen dapat memperkenalkan produknya guna membedakan antara produk lain. Tujuan dari branding ada tiga. Yang pertama, kontak yang kontinu dengan pasar sehingga dapat mengontrol pasar. Yang kedua, memperbesar kebebasan dalam harga penentuan promosi. Ketiga, perlindungan terhadap produk. Keempat, melindungi perusahaan dari pemalsuan. Ketiga, labeling. Labeling merupakan selembar kertas, metal, atau benda lain yang dibutuhkan pada produk yang menunjukkan tanda atau informasi tentang isi, milik, atau sumber. Yang keempat, garansi. Garansi merupakan jaminan pada produsen bila barang-barang yang terbaik tidak sesuai dengan pesanan, dan dengan adanya garansi memberikan suatu kepastian yang lebih meyakinkan kepada konsumen. Terakhir, service. Service adalah suatu aktivitas yang dilakukan pada orang lain atau konsumen dan tidak menghasilkan suatu kepemilikan, contohnya seperti pengiriman barang, servis, dan lain sebagainya. Strategi pemasaran produk. Yang pertama, produk line atau lini produk, yaitu kelompok produk yang berhubungan erat karena fungsinya serupa.
dijual kepada kelompok pelanggan yang sama dipasarkan lewat jenis toko yang sama atau masuk dalam kisaran harga yang sudah ada. Kedua, product development. Product development yaitu suatu usaha yang direncanakan, dilakukan dengan sadar untuk memperbaiki produk yang ada atau untuk menambah banyaknya beragam produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Product differentiation yaitu suatu perusahaan pemilihan barang dan jasa yang dijualnya oleh perusahaan dengan jalan menambah produk baru atau memperbaiki tipe, warna, mode, ukuran jenis dari produk yang sudah ada dalam rangka memperoleh laba maksimal. Produk life circle atau PLC yaitu daur hidup produk. Ada 3 kategori produk baru. Yang pertama, produk yang benar-benar inovatif dan unik. Contohnya, tenaga matahari yang menyaingi sumber-sumber energi yang lain. Kedua, produk pengganti yang benar-benar berbeda dari produk yang ada. Contohnya, kopi instan yang mengganti kopi bubuk dan kopi giling. Produk imitatif. Ketiga, produk imitatif, yaitu produk yang baru bagi perusahaan tertentu, tetapi di dalam pasar sudah bukan merupakan produk yang baru. Arti jasa. Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Tawaran perusahaan ke pasar biasanya mencakup beberapa jasa. Komponen jasa dapat merupakan bagian kecil atau bagian utama dari total penawaran. Penawaran dapat dibedakan menjadi 5 kategori. Pertama, barang berwujud murni atau tidak ada jasa yang menyertai produk tersebut. Kedua, barang yang berwujud disertai jasa. Contohnya, mebel dengan jasa pengirim, buah-buahan dengan packing. Ketiga, campuran, yaitu barang jasa yang ditawarkan dengan proporsi yang sama. Contohnya, restoran yang menyediakan pelayanan dan makanan. Keempat, jasa utama yang disertai barang. Contohnya, jasa penerbangan dan selama perjalanan ada makanan dan minuman yang disediakan. Yang kelima, jasa murni. Contohnya seperti jasa menjaga bayi, psikoterapi, dan lain-lain. Strategi pemasaran jasa. Pertama, strategi mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh karakteristik yang tidak berwujud. Contohnya seperti menekankan petunjuk-petunjuk yang tamak seperti tempat, desain interior dan eksterior, sumber daya manusia, ramah, murah senyum, berpakaian rapi, peralatan seperti komputer, meja dan kursi, bahan-bahan komunikasi seperti brosur dan papan pengumuman, simbol perusahaan, dan harga. Kedua, strategi mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh karakteristik tidak terpisahkan, yaitu melakukan seleksi dan pelatihan secara cermat terhadap publik kontak personal. Ketiga, strategi mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh karakteristik bervariasi, yaitu menambah dan memanfaatkan peralatan canggih, serta melakukan standarisasi produksi. Keempat, strategi mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh karakteristik tidak tahan lama, yaitu pertama, menggunakan berbagai pendekatan untuk mengatasi permintaan yang berfluktuasi atau manajemen permintaan, misalnya tidak melakukan apapun, artinya membiarkan frekuensi dan volume permintaan apa adanya. Kedua, melakukan penyesuaian permintaan dan kapasitas secara stimulan, sehingga tercapai kehendak antara keduanya, yaitu manajemen penawaran, dengan cara menggunakan karyawan paruh waktu pada periode sibuk, melakukan pelatihan silang kepada karyawan, sehingga karyawan memiliki keterampilan di bidang lain dan dapat saling membantu bila permintaan ramai.